Yang terhormat Ketua Majelis Taklim Ustazah Anis, yang terhormat juga Wahina selaku Sohibul Baik, yang terhormat Ibu RT 05 dan juga Ibu sekalian. Maka kita panjatkan puji serta syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesempatan untuk hadir di dalam majelis taklim ini pada malam hari yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan kita salam, maka kita panjatkan kepada baginda Rasulullah SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai dengan zaman terang seperti saat ini. Lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu hadirin yang telah memberikan kesempatan untuk memberikan sedikit ilmu yang akan saya sampaikan. Adapun materi yang akan saya bawakan pada malam hari ini yaitu mengenai kurang tinggi kali kasih antar tetangga. Jangan dia. Jadi hidup tetangga itu sebuah silaturahmi dalam kehidupan kita ini tidak lain dan tidak bukan pasti akan bersinggungan dengan tetangga. Bahkan pelajaran tetangga itu menjadi orang yang paling dekat untuk memberikan kita bantuan di saat kita kesulitan dibandingkan dengan saudara kita yang tinggal jauh. Seringnya seperti itu ya Bu. Oleh sebab itu dalam Islam pun menekankan kita. Oleh sebab itu Islam benar-benar menekankan kita untuk berlaku baik kepada tetangga. Kenapa? Karena tak lain dan tak bukan adalah agar terciptanya kemaslahatan yang besar. Maslahat, ibu-ibu udah yang tahu maslahat kan ya? Kemaslahatan itu asalnya dari kata salaha yasluhu, artinya kebaikan. Kemudian menjadi maslahat yang artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Tetapi ada juga ulama yang menjadikannya sebagai al-istislah, yaitu mencari sesuatu yang baik. Nah, jadi jangan hanya hablum minallahnya aja nih yang ditekankan, tapi juga hablum minannasa juga. Karena ada juga hadis yang menekankan bahwa ada manusia yang hablum minallahnya itu bagus, tapi hablum minannasa itu sosialnya tidak baik, maka kata Allah diharamkan surga baginya. Kemudian juga ada hadis dari Rasulullah yang berbunyi, barang siapa yang beriman kepada aku, Allah, dan hari akhir, maka hendaknya ialah berbuat baik kepada tetangganya. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari situ kan sudah bisa kita simpulkan bahwa hak dan kewajiban kita dalam bertetangga itu sudah Rasulullah terapkan dari zaman dahulu kala. Kemudian juga dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya atau dari sanadnya dari sahabat Anas bin Malik, ia pernah menceritakan bahwa seorang Yahudi itu pernah mengundang Rasulullah untuk makan dan Rasulullah itu menerima ajakan tersebut. Al-Yahudu yang da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila khubza wa ihalah nasakha fa'ajaba. Itu hadis riwayat Imam Ahmad. Isinya adalah pernah ada seorang Yahudi mengundang Rasulullah untuk bersantap roti gandum di dalam sebuah acara yang hangat dan Rasulullah pun menerima undangan tersebut. Nah, dari sana ada seorang ustadz yang bernama Zarkasi. Beliau membuat suatu pernyataan dari hadis tersebut bahwa dari adanya undangan tersebut itu menjadi salah satu bukti bahwa Rasulullah merupakan tetangga yang baik. Bahkan orang Yahudi pun yang tidak seiman itu mau mengundang Rasulullah yang padahal berbeda agama. Kemudian juga dari kisah lain, ketika Nabi Muhammad di Madinah, Nabi itu punya sahabat yang namanya Mukhair. Nah, Mukhair ini adalah seorang Yahudi dan seorang pendeta yang sangat alim. Nah, Mukhair ini juga orang yang sangat kaya. Kalau ibu-ibu mau tahu kekayaan Mukhair ini, dia punya kebun kurma di sepanjang jalan kota Madinah. Nah, pada suatu waktu ketika perang Uhud, kalau tidak salah 3 Hijriah itu, Mukhair ini turut berperang untuk membantu Rasulullah. Tapi uniknya, sebelum si Mukhair ini turun terjun
langsung ke perang, Mukhair ini sempat mewasiatkan sesuatu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, jika aku mati dalam peperangan tersebut, maka aku akan menghadiahkan seluruh hartaku kepadamu untuk kepentingan umat muslim di Madinah. Padahal itu orang Yahudi, tapi mampu memberikan keyakinan segitunya kepada Rasulullah. Ini kan menandakan bahwa Rasulullah adalah orang yang akhlaknya sangat baik. Kemudian kalau tidak salah dari kitab Ghairu Muslim fi al-Mujtama al-Islam, ini karyanya Yusuf Qaradawi. Di situ juga menjelaskan betapa baiknya Rasulullah dalam bertetangga ketika di Madinah dan di Mekah. Jadi zaman dahulu itu di kota Mekah dan Madinah ini masih banyak yang non-muslim, Bu. Masih banyak yang belum mempercayai agama Islam. Sehingga di sana itu masih banyak tetangga Rasulullah yang non-muslim. Tetapi Rasulullah meskipun begitu, beliau tetap bergaul dengan orang-orang non-muslim. Kalaupun ada orang Yahudi yang sakit, beliau tetap mengunjunginya. Ataupun justru ketika ada yang meninggal, beliau tetap berbelasungkawa. Dari beberapa kisah yang saya rangkum, walaupun masih banyak sekali kisah-kisah yang mencerminkan Rasulullah itu tetangga yang baik, tapi semoga ibu-ibu sekalian bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah tersebut. Kemudian bagaimana cara bertetangga yang baik di zaman yang sekarang ini? Saya ada beberapa tips yang mungkin bisa ibu-ibu ambil bagaimana cara untuk menjalin hubungan yang baik ketika bertetangga. Di antaranya satu, Bu. Yang pertama adalah senang ketika melihat tetangga memperoleh kesuksesan. Jangan iri, Bu. Iri itu penyakit dengki. Dengki itu penyakit goib. Segala sesuatu, masalah yang sifatnya tidak terlihat itu lebih sulit dibandingkan menyelesaikan masalah yang terlihat. Kemudian yang kedua, memberikan perhatian kepada tetangga yang sedang mendapatkan musibah atau kesulitan. Ada sebuah hadis yang isinya, barang siapa yang menyayangi, mencintai apa-apa yang di bumi, maka yang di langit akan mencintainya. Jadi jangan pernah takut untuk berbuat baik. Jangan pernah mengandalkan manusia untuk membalas kebaikan kita. Kenapa? Karena manusia itu sifatnya terbatas. Makanya kenapa cenderung orang yang bergantung kepada manusia itu akan merasakan kekecewaan, karena manusia sifatnya terbatas, Bu. Kemudian yang ketiga itu ada menyelawat ketika ada tetangga yang meninggal. Kalau ini insya Allah ibu-ibu sudah pada menerapkan ya, Bu, karena memang kita kan tinggal di Indonesia yang mayoritas umat muslim dan memang menjalankan yang nyelawat itu. Kemudian yang keempat, bersikap lemah lembut dan pemaaf kepada tetangga. Surga itu terlalu luas untuk orang-orang yang baik. Surga itu bukan hanya untuk orang-orang yang baik, justru luasnya untuk yang pendosa, orang yang bersalah dan mau belajar dari kesalahan. Jadi jangan sombong ketika kita sudah berbuat baik dan tidak ingin bergaul dengan tetangga yang misalnya belum baik gitu. Nah, bagaimana sih cara supaya kita mampu untuk menghadirkan rasa pemaaf dan lemah lembut tersebut? Itu bisa kita mulai dengan cara menghadirkan berprasangka baik. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita berprasangka baik, insya Allah akan menghadirkan ketenangan. Dari ketenangan itu akan menghadirkan rasa pemaaf dan juga lemah lembut. Nah, kalau untuk berprasangka baik ini bisa dimulai dari ruang lingkup yang kecil ya, Bu. Bisa dimulai dari misalnya ruang lingkup keluarga, berprasangka kepada suami, misalnya berprasangka baik kepada anak, kepada mertua, orang lain dan sebagainya. Kemudian yang kelima ada jangan menyelidiki keburukan tetangga. Jadi kita fokus saja melakukan kebaikan. Jangan terlalu fokus pada keluarga orang lain, biarkan kita sibuk pada amalnya masing-masing. Kemudian yang keenam itu ada memberikan sesuatu kepada tetangga. Nah, jadi ibu-ibu walaupun rumah tangga tidak hanya bisa beramal di dalam ruang
keluarga saja, contohnya seperti melayani suami, menghormati suami, mengayomi anak-anak. Tapi ibu-ibu ini bisa menjadikan tetangga ini sebagai ladang pahala ibu-ibu. Contohnya dari hal yang kecil saja, misalnya bisa memberikan beberapa bungkus permen, memberikan agar-agar dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada berkunjung dan saling tolong menolong. Berkunjung ya Bu, bukan saling bergibah. Di sini ibu-ibu masih suka bergibah nggak? Insya Allah enggak ya Bu ya. Caranya yang baik-baik. Jadi poin yang akan saya sampaikan ini gitu ya Bu. Jadi poin yang ingin saya sampaikan dalam bertetangga ini bisa menimbulkan dua perkara, Bu. Perkara baik dan perkara buruk. Perkara baik itu seperti apa? Contohnya seperti yang terdiri dari tadi tolong menolong, berhusnuzon, berpikiran baik, saling mensupport, saling berbagi, dan lain sebagainya. Kemudian perkara buruk itu yang bisa menimbulkan seperti fitnah, ghibah, kemudian berprasangka baik, mencirikan orang lain, dan lain sebagainya. Nah, dua perkara ini tergantung kita, Bu. Kita mau seperti apa? Kita mau, ini tergantung di tangan kita masing-masing. Mau kita memiliki tetangga yang baik atau yang buruk, itu tergantung dengan kita. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang belum melakukan kebaikan terhadap tetangga bisa mulai termotivasi untuk berbuat baik kepada tetangga. Kemudian yang sudah melakukannya, semoga mampu beristiqomah terhadap amal yang sudah dilakukannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Jazakillah khairan Mbak Cynthia atas sharing ilmunya yang insya Allah dan pasti